Great. Good morning everyone. Pagi hari ini saya akan sharing dengan tema The Gospel was born in the East. Who says Christianity is from the West? Injil itu lahir di Timur. Lalu siapa yang bilang Kristen itu agama Barat? Teman-teman, saudaraku yang saya kasihi, izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan pedas yang sering muncul di tengah-tengah kita, terutama dari sahabat-sahabat dari ruang sebelah, dari RT 6 ya. Teman-teman tahu ya siapa itu ruang sebelah RT 6 ya. Dia bilang, kok kalian orang Kristen ikut agamanya orang Barat? Kristen itu kan agama buatan Eropa. Pertanyaan seperti ini kan sudah terlalu lama dan selalu diulang-ulang dan dibiarkan beredar. Dan hari ini saya mau luruskan, bukan dengan emosi tapi dengan fakta sejarah dan data. Karena jika kebohongan atau hoax yang dibiarkan, maka bisa-bisa orang awam itu menganggap itu suatu kebenaran. Saya berani meluruskan karena saya bicara dengan fakta dan data. Karena kalau kita bicara kebenaran, kebenaran itu tidak perlu mikrofon, kebenaran tidak perlu teriak. Kebenaran itu cukup berdiri sendiri dan semuanya akan menjadi jelas. Mari kita meluruskan miskonsepsi ya. Pertama-tama mari kita buka fakta paling dasar yang sering dilupakan. Yesus bukan orang Eropa. Yesus bukan lahir di Roma, bukan lahir di London, bukan lahir di Paris. Yesus lahir di Bethlehem, tanah Timur Tengah. Kalau Yesus lahir di Timur Tengah, para murid juga lahir di Timur Tengah. Gereja pertama berdiri di Timur Tengah juga. Para penulis Alkitab semua orang Timur Tengah. Lalu dari mana datangnya klaim bahwa Kristen itu adalah agama Barat? Itu karena kebencian yang diembuskan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang nggak paham tapi sok tahu. Jawabannya sederhana, kebanyakan orang tidak pernah cek sejarah dan data. Bahkan Alkitab mencatat Yesus hidup di Galilea dan di Yudea. Paulus hidup berasal dari Tarsus. Tarsus itu di mana? Turki Selatan. Yohanes menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Gereja pertama dimulai di Yerusalem. Baca itu Kisah Para Rasul 2. Tidak ada satupun yang berasal dari Eropa. Kalau demikian, klaim Kristen itu agama Barat adalah kesimpulan yang tanpa data dan diulang-ulang terus, asal bunyi, asbun. Sorry to say. Inilah kesalahan sejarah yang jadi pola pikir. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata, Kristen itu agama bule, makanya saya nggak mau ikut agama Kristen. Saya bertanya pelan, bule yang mana? Yesus yang lahir itu di kandang Bethlehem atau Yohanes yang bekerja di Yerusalem? Teman saya itu terdiam seketika. Dan dia berkata, loh, saya kira Yesus itu orang Barat. Bayangkan, miskonsepsi setinggi itu bisa mengendap puluhan tahun. Itulah mengapa kita perlu mengedukasi tanpa marah, tanpa debat kusir, tetapi dengan fakta dan data. Karena kegelapan bukan hilang dengan bentakan. Kegelapan hilang ketika lampu dinyalakan. Saya pernah dengar juga cerita begini. Ada orang yang bilang Kristen itu dari Barat, soalnya foto atau gambarnya Yesus itu rambutnya pirang. Saya jawab pelan, kalau gambar Kentucky Fried Chicken, KFC ya, Colonel Sanders ya, semua orang tahu, diubah jadi orang Jawa, apa itu berarti ayamnya berasal dari Jogja? Langsung dia tertawa dia. Nah, di sini kadang humor itu membuka pintu logika.
Gambar hanyalah interpretasi seni. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembah gambar. Karena gambar bisa salah, tapi bukankah sejarah tidak pernah salah? Ada satu ungkapan bahasa Inggris saya suka sekali. Truth doesn't fear investigation. Kebenaran tidak pernah takut diperiksa, tidak pernah takut diselidiki. Ketika kita cek kekristenan, kita kembali kepada sejarah. Jika kita buku-buku, bukan emosi, kita menemukan bahwa kekristenan itu lahir di timur, bergerak ke barat, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Jadi mengapa, pertanyaannya, kekristenannya tampak identik dengan barat? Ini pertanyaannya. Kalau Kristen lahir di timur, kenapa seperti terlihat agama barat? Ada 3 alasan sederhana sekali. Ada 3 alasan. 1, barat menerima dan mengembangkan Injil lebih cepat. Negara-negara Eropa mengadopsi iman Kristen dan menyebarkannya lewat pendidikan, budaya, dan literatur. 2, peradaban barat lebih dominan secara global. Fakta bahwa barat unggul dalam teknologi membuat banyak orang menyangka Kristen itu identik dengan barat. 3, banyak film yang menggambarkan Yesus dengan aktor Eropa. Bintang filmnya seperti orang Eropa. Ini hanya masalah representasi, bukan sejarah. Tapi akar iman kita itu tetap Timur Tengah, Yahudi, itu tanah para nabi. Teman-teman, kalau Yesus datang hari ini, dia tidak akan pakai jas dari Amerika. Dia tidak akan pakai sepatu Belly. Sepatu Belly itu dari Italia. Enggak. Dia tidak akan naik mobil Jerman, Mercedes. Enggak. Yesus akan tetap berjalan di tanah berdebu di Timur Tengah, dengan pakaian sederhana, dengan hati penuh belas kasih, karena misinya bukan memamerkan budaya, tapi menyelamatkan umat manusia. Dan itulah inti kekristenan. Keselamatan bukan budaya, kebenaran bukan kebarat-baratan. Jadi closing statementnya teman-teman, mari kita jujur ya. Kadang orang menciptakan stigma karena tidak mau mencari fakta. Tapi Anda dan saya dipanggil bukan untuk menyerang, melainkan meluruskan hambatan agar orang bisa melihat Yesus apa adanya. Yesus dari Nazaret, anak Allah dari timur untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Kristen bukan agama barat, Kristen adalah kabar baik yang lahir di timur dan akan kembali bersinar ketika semua orang kembali kepada kebenaran. Teman-teman, tolong jawab jujur dan renungkan pertanyaan ini. 1, apakah Anda selama ini acuh tak acuh atau cuek dan membiarkan orang lain salah paham tentang iman saya tanpa berani menjelaskan kebenaran? 2, apakah Anda sendiri sudah memahami akar sejarah iman Kristen dengan benar? 3, apakah Anda sendiri sudah memahami atau apakah Anda lebih terpengaruh budaya luar daripada inti kekristenan yang sejati? 4, terakhir, apa langkah Anda yang bisa Anda lakukan untuk memperkenalkan Yesus apa adanya, bukan versi budaya, tapi versi Alkitab? Tolong tulis di kolom komentar, kolom chat, supaya kita semua tahu dan kita jujur menjawab. Amin. Tuhan Yesus, terangilah hati dan pikiran kami agar berani berdiri dalam kebenaran dan menjelaskan iman kami dengan kasih. Bukakan pintu percakapan yang sehat dan tolong kami menjadi saksimu yang bijaksana
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Jika video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, pada grup-grup yang lain, komunitas yang lain, supaya mereka juga diberkati dengan YouTube ini. Tetap semangat. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.